Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wadintan Sadeceria selaku moderator pada video kali ini. Yang dimana video kali ini itu membahas tentang karakteristik, sifat, dan potensi limbah dari pertambangan. Yang dimana materi ini dari kelompok kedua yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Wadintan Sadeceria, yang kedua itu ada Nabila Anugrah Ramadhani, yang ketiga ada Auliana Nutridita, dan juga yang terakhir itu ada Fitria. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya silahkan simak video yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Auliana Nutridita dengan NIM 0920230038. Saya akan membacakan tentang latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya kandungan mineral yang melimpah. Industri pertambangan di Indonesia semakin meningkat jumlahnya dan berkembang pesat. Pertambangan menjadi salah satu faktor pendukung dan meningkatkan perekonomian pada masyarakat. Perluasan aktivitas pertambangan global yang berkelanjutan telah menghasilkan lebih dari 100 miliar ton limbah pertambangan setiap tahunnya, yang menjadikannya salah satu bentuk aliran limbah industri paling signifikan di dunia. Jumlah limbah yang dihasilkan dalam tahapan pertambangan linear dengan memperhatikan intensitas kegiatan, maka tahapan eksploitasi dapat diprediksi menjadi tahapan yang paling banyak menghasilkan limbah. Besarnya jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan antara lain total limbah yang dihasilkan dari pertambangan besi, tembaga, emas, dan timbal. Terus slide selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya itu ada 6. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep dan limbah pertambangan. Yang kedua, apa saja jenis-jenis limbah pertambangan yang dihasilkan. Yang ketiga, bagaimana dampak limbah pertambangan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bagaimana karakteristik dan sifat limbah pertambangan. Yang kelima, apa saja potensi pemanfaatan limbah pertambangan dalam berbagai sektor. Dan yang terakhir, bagaimana studi kasus limbah pertambangan di Indonesia menggambarkan kondisi nyata permasalahan dan penanganannya. Tujuannya, menjelaskan konsep dasar pertambangan dan pengertian limbah pertambangan. Yang kedua, menguraikan jenis-jenis limbah pertambangan yang ada. Yang ketiga, menganalisa dampak limbah pertambangan terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik dan sifat limbah pertambangan. Yang kelima, mengkaji potensi pemanfaatan limbah pertambangan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, menyajikan studi kasus limbah pertambangan di Indonesia sebagai contoh nyata. Yang slide selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dan limbah pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri, mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian atau mineral, batu bara, panas bumi, dan migas. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di bumi. Pertambangan adalah salah satu industri di mana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dimana memanfaatkan sumber daya alam yang menghasilkan limbah yang cukup besar, dan kegiatan pertambangan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan maupun mengganggu kesehatan manusia. Bahkan dapat mengakibatkan keancaman keberadaan dan keberlangsungan makhluk hidup. Pengolahan limbah pertambangan dilakukan secara terpadu dengan penitik beratan pada kegiatan pengurangan, segregasi, penanganan, dan pemanfaatan limbah.
Pengolahan limbah pertambangan ini pada intinya merupakan suatu upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Di samping itu dapat memberikan nilai tambahan ekonomi terhadap proses produksi yang dilakukan dalam kegiatan usaha pertambangan maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi pertambangan. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria dengan NIM 09220240025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide 5-7, yaitu mengenai pengelolaan limbah pertambangan, jenis-jenis serta dampaknya. Yang pertama ada pengelolaan limbah pertambangan. Pengelolaan ini sangatlah penting dan wajib dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif. Pengelolaan limbah dilakukan secara terpadu melalui pengurangan dan segregasi, dan juga penanganan dan pemanfaatan. Tujuan dari pengelolaan limbah ini yaitu mencegah pencemaran dan kerusakan ekosistem, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi industri dan masyarakat sekitar tambang. Kemudian ada jenis-jenis limbah pertambangan. Yang pertama ada jenis limbah padat, yaitu jenis limbah yang berbentuk padat. Limbah padat merupakan jenis limbah yang paling banyak ditemukan, umumnya disebut sebagai sampah. Yang kedua ada limbah cair, yaitu segala jenis limbah yang berbentuk cairan. Yang termasuk limbah cair ini bisa berupa cairan buangan yang tercampur atau terlarut dalam air. Contohnya yaitu air sabun, cairan buangan industri, cairan rembesan, dan sebagainya. Yang terakhir ada limbah gas. Limbah gas ini merupakan segala jenis limbah yang berbentuk gas. Umumnya limbah gas ini dibuang ke udara bebas sehingga kualitas udara yang terkena limbah akan menurun. Contohnya yaitu karbon monoksida atau CO, asap buangan industri, dan sebagainya. Kemudian ada dampak limbah pertambangan. Dampak limbah pertambangan ini terbagi atas dua, yaitu dampak lingkungan dan dampak kesehatan. Aktivitas pertambangan menghasilkan limbah yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan serta kesehatan. Yang pertama ada dampak lingkungan. Akibat kegiatan tambang, open pit, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan hilangnya biota menghasilkan limbah padat, cair maupun gas. Yang kedua ada gangguan keseimbangan air. Pohon sebagai penyokong cadangan air hilang, aliran air terganggu, dan timbul potensi kekeringan. Yang ketiga, pencemaran tanah dan air. Limbah tambang seperti padat, cair, dan kimia menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan. Yang terakhir ada habitat satwa liar akan mengalami gangguan serius yang dimana akan mengakibatkan rusaknya koridor alami yang seharusnya menjadi jalur pergerakan, tempat mencari makan, serta ruang berkembang biaknya bagi berbagai spesies. Yang kedua ada dampak kesehatan, yaitu kualitas kesehatan masyarakat mengalami penurunan yang signifikan sebagai akibat dari adanya pencemaran lingkungan, baik melalui udara yang tercemar, air yang terkontaminasi, maupun tanah yang rusak oleh limbah berbahaya. Yang kedua ada penyakit menular, misalnya penyakit kelamin. Ini akan meningkat akibat masuknya pekerja dari luar daerah. Yang terakhir ada paparan limbah pertambangan dan berbagai bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat memicu timbulnya penyakit metabolisme akut dan berdampak terhadap kondisi kesehatan manusia dalam jangka pendek maupun panjang. Itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, saya Bila Ramadhani. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik dari limbah pertambangan. Nah, untuk karakteristik yang pertama itu ada kandungan kimia, itu mengandung logam berat seperti besi dan juga mangan. Kemudian pH juga bervariasi. Selanjutnya ada kandungan fisika, yaitu suhu yang tinggi dapat menurunkan oksigen terlarut. Kemudian ada bau seperti belerang, amonia. Selanjutnya ada pun densitasnya yang tinggi serta warnanya, yaitu ada merah coklat, hitam maupun kuning orange. Selanjutnya saya akan membahas sifat dari limbah pertambangan. Yang pertama ada sifat fisika, yaitu densitas dan kekurangan yang tinggi. Kemudian ada partikel halus,
serta beberapa limbah cair. Yang kedua ada sifat kimia, itu bersifat reaktif, mengandung zat toksik, serta stabilitas rendah. Yang ketiga ada sifat lingkungan, yaitu sulit terurai alami, serta dampaknya itu pencemaran air, tanah, udara, dan kesehatan bagi masyarakat. Serta potensi pemanfaatan kembali, yaitu seperti tiling, beton, paving block, keramik, serta material konstruksi ringan. Nah, selanjutnya saya akan membahas potensi pencemaran lingkungan. Nah, pada air, yaitu seperti air asam tambang, dapat mencemari perairan. Yang kedua pada tanah, yaitu tiling dan sisa batuan dapat menurunkan kesuburan, kontaminasi logam berat apabila dikelola sehingga bernilai ekonomi. Yang ketiga pada udara, yaitu debu tambang batubara akan menyebabkan polusi, gangguan jarak pandang, serta risiko penyakit pernafasan. Nah, selanjutnya ada pun potensi bahaya bagi kesehatan. Nah, dari debu batubara ini akan menyebabkan penyakit bronkitis, asma, dan juga paparan partikel akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Dan masyarakat di sekitar tambang itu akan menyebabkan risiko keracunan logam berat, sehingga dilakukan potensi pemanfaatan kembali, yaitu yang pertama ada reduce, yaitu mengurangi penggunaan bahan berpotensi limbah. Yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali peralatan atau barang yang masih bisa dipakai. Yang ketiga ada replace, yaitu mengganti barang sekali pakai dengan yang lebih awet dan ramah lingkungan. Yang keempat yaitu recovery, itu pemulihan lingkungan atau pembersihan sampah dan penghijauan. Selanjutnya ada recycle, yaitu mendaur ulang limbah jadi produk baru yang bermanfaat. Dan terakhir ada disposal, yaitu pengolahan lanjutan yang dimana dibuang ke TPA dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita bahas tentang studi kasus ya. Jadi studi kasus mengenai karakteristik, sifat, dan potensi limbah dari pertambangan kita masukkan itu ada dua. Yang pertama itu studi kasus AHT atau air asam tambang di pertambangan batu bara, dan juga studi kasus limbah nikel atau slag dan slime. Oke, kita pertama di studi kasus AHT di pertambangan batu bara. Jadi air asam tambang atau AHT itu pastinya terbentuk dari oksidasi mineral pirit atau FeS2, yang dimana ini pasti menghasilkan sulfat dengan pH yang sangat rendah. Jadi kasus yang terjadi di dunia nyata itu dimana pencemaran AHT di Sungai Palakan, Kalimantan Timur yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun teman-teman. Jadi karena kasus ini perlunya ada namanya pengolahan existing, yaitu silikon untuk menerapkan TSS-nya. Tapi ini kurang efektif nih, jadi dilakukanlah rekomendasi lanjutan yaitu constructed wetland, yang dimana itu dilakukan ketika lahan basah buatan dengan tanaman air atau encing gondok dan mikroorganisme untuk fitoromedasi, absorpsi, dan peningkatan pH. Nah, jadi dari rekomendasi lanjutan ini, nah hasilnya air olahan itu pastinya dengan pH yang netral, TSS-nya rendah, kandungan Fe dan Mn di bawah baku mutu, dan pastinya ini bakal aman dibuang ke badan air. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus limbah nikel atau slag dan sari. Jadi kita mengetahui bersama bahwasanya limbah nikel itu berasal atau dihasilkan dari penambangan dan pengolahan slag padat dan juga slurry atau cair. Jadi slag ini itu terbentuk dari proses melting biji nikel kurang lebih 1550 derajat Celcius teman-teman. Nah, ini diolah pendinginan atau kombinasi yang dimana muncul agregat kasar ataupun halus, dan ini biasanya itu dimanfaatkan sebagai bahan skokret atau beton untuk perkuatan lereng tambang, yang dimana ini mengurangi penggunaan material alam. Nah, selain itu juga ada yang namanya slurry. Nah, ini itu berasal dari proses hidrometalurgi HPAL. Nah, jadi penanganan dari slurry ini yaitu adalah tiling dam, yang mana menampung lumpur di darat. Ini itu lebih aman tapi beresiko kebocoran teman-teman. Nah, jadi ada juga yang namanya DSTP atau Deep Sea Tailing Placement, yang dimana ini pembuangan ke laut lebih dari 200 meter, yang dimana ini pasti menghasilkan kapasitas yang besar, tapi juga pastinya berpotensi merusak ekosistem laut. Nah, jadi tantangannya itu
pemilihan metode harus mempertimbangkan kondisi lokasi, teknologi, dan juga keberlanjutan lingkungan. Nah, jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, bisa disimpulkan bahwasanya pertambangan penting banget untuk ekonomi, tapi hasil dari limbah besar itu pastinya mencemari dan juga membahayakan kesehatan. Selain itu juga limbah tambang itu mengandung logam berat, pH ekstrim, densitas tinggi, dan juga pastinya sulit terurai dan juga mencemari air, tanah, udara. Dan tapi ketika ada beberapa studi kasus, nah pastinya ada cara untuk menanggulangi, bisa teknologi tepat guna dan untuk menekan pencemaran dan memberi nilai ekonomi, dan juga pengolahan harus terpadu, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan untuk sarannya, kita tuh harus meningkatkan kesadaran dan penerapan pengolahan limbah tambang berkelanjutan, dan kita harus menggunakan teknologi tepat guna untuk meminimalkan dampak, dan juga perlu banyak kritik dan saran untuk penyempurnaan kajian-kajian dari hasil pembahasan itu. Dan itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.